Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 7 Oktober 2022, Jumat pertama di bulan Oktober. Kita berdevosi hari ini kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hari ini kita juga merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1573. Sejarah peringatan Bunda Maria sebagai Ratu Rosario menarik untuk kita telaah. Armada Ottoman saat itu sedang gencar-gencarnya memperluas daerah kekuasaan mereka. Mereka hendak melakukan invasi ke dataran Eropa. Mereka hendak masuk ke Eropa melalui jalur Austria. Tentara Kristen yang dipimpin oleh Don Juan kalah dalam hal jumlah pasukan dan persenjataan. Augustius kelima berdoa kepada Bunda Maria dan mengajak seluruh umat Katolik untuk berdoa rosario. Meskipun awalnya tentara Katolik kalah angin, tetapi mereka berhasil membalikan keadaan dan pertempuran dimenangkan oleh tentara Katolik di Lepanto pada tanggal 7 Oktober tahun 1571. Inilah awal diperingati Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Waktu kecil, saya senang sekali tiap diajak doa rosario di lingkungan. Karena selain banyak anak-anak lain yang juga ikut, namun di sisi lain, saya merasa senang melantunkan doa Salam Maria secara pribadi di hadapan orang-orang. Serasa saya ini anak baik, anak saleh karena hafal doa Salam Maria. Itu yang ada di dalam benak saya ketika kecil. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan,
Malaikat Gabriel diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik dan berkata kepada Bunda Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Gabriel memberitakan bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat dunia. Karena heran akan kabar ini, secara logis Bunda Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini tidak bersuami? Sangat masuk akal pertanyaan ini dilontarkan oleh Bunda Maria. Karena logikanya kan begini, seorang bayi dikaruniakan melalui suatu hubungan suami istri. Namun saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, pemikiran logis ini gugur dan berganti dengan penyerahan dalam pernyataan iman Bunda Maria. Bunda Maria berfirman, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bukan lagi sebuah pertanyaan atau juga pernyataan logis, namun yang ada adalah pernyataan iman yang penuh penyerahan total pada apa yang menjadi kehendak Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria dengan keterbukaan hati menjawab ya pada kehendak Allah. Penyerahan inilah yang berbuah pada keselamatan untuk seluruh umat manusia. Jangan tunda untuk berserah diri kepada Tuhan, sebab yang baik Ia rancangkan bagi kita yang percaya. Mari dalam hidup ini kita juga mau katakan, terjadilah padaku Tuhan menurut kehendak-Mu. Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.